Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita jumpa lagi dengan Bunda Evi dari kelas Arafah di SD yang kita cintai dan kita banggakan, yaitu SD Islam Putra Dharma. Oke, anak bunda semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan perlindungan untuk kita semua ya. Baiklah anak bunda, hari ini kita akan belajar kembali dengan materi perkembangbiakan hewan. Sebelumnya, bunda akan bertanya kepada anak-anak bunda, adakah anak bunda yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Seperti kucing, kemudian burung, ayam, ataupun yang lainnya. Nah, jika punya, apakah hewan-hewan peliharaan Ananda tadi sudah mempunyai anak atau sudah bertelur? Nah, jika sudah, berarti hewan peliharaan anak bunda melakukan perkembangbiakan. Nah, pasti anak bunda akan bertanya, apa sih perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menambah jumlah keturunannya. Baiklah anak bunda, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu generatif atau secara kawin. Yang kedua adalah secara vegetatif atau tidak kawin. Nah, sekarang bunda akan menjelaskan tentang perkembangbiakan secara generatif. Apa itu generatif? Yaitu secara kawin. Ada tiga, yaitu ada vivipar, ada ovipar, dan ada ovovivipar. Baiklah, bunda akan menjelaskan satu persatu. Simak ya. Sekarang vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kucing, sapi, kuda, gajah, singa, dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri dari hewan vivipar adalah embrionya dibuahi di dalam perut betina. Kemudian asupan makannya pun dari plasenta yang ada di induk betina. Kemudian apabila sudah waktunya, maka hewan vivipar ini akan melahirkan. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari hewan vivipar? Ciri-cirinya yang pertama, mempunyai daun telinga. Yang kedua, hewannya menyusui, ya, jadi induknya menyusui anaknya. Kemudian hewan yang menyusui disebut juga hewan mamalia. Nah, tadi ya seperti contohnya kucing. Pasti anak bunda pernah melihat ya, ada kucing yang menyusu dengan induknya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ovipar. Apa itu ovipar? Adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ya. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ciri-cirinya itu dia tidak berdaun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu. Jadi, hewan ovipar itu tidak menyusui. Nah, kemudian telur yang ada di dalam rahim betina maka akan dikeluarkan. Nah, embrio akan tumbuh dan menetas itu di luar tubuhnya. Contohnya seperti apa?
Ayo, siapa yang tahu? Contohnya seperti ikan, ayam, bebek, burung, kura-kura, dan lain sebagainya. Nah, sekarang adalah contoh yang ketiga, yaitu dari perkembangbiakan hewan yang disebut ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan juga melahirkan. Nah, contohnya seperti apa? Beberapa jenis ular, kadal, kemudian platypus. Nah, seperti itu contohnya. Apa ya ciri-cirinya? Yang pertama, si hewan tersebut bertelur. Kemudian telurnya dibuahi di dalam induk betina. Lama-kelamaan setelah menetas barulah individu baru dikeluarkan dari tubuh si induknya. Ya, jadi dia bertelur sekaligus dia melahirkan. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan tidak melalui proses kawin. Apa saja? Yang pertama itu ada membelah diri. Contohnya adalah apa? Amuba, protozoa, paramecium, kemudian ada virus. Nah, bagaimana cara berkembang biaknya? Cara berkembang biaknya adalah si induk mempunyai inti sel. Lalu inti selnya membelah diri menjadi dua. Yang satu induk, yang satu individu baru. Nah, kemudian yang kedua adalah tunas. Tunas itu contohnya adalah hidra. Hidra adalah hewan yang hidup di air. Nah, hidra itu berkembang biaknya dengan cara mengeluarkan tonjolan dari tubuhnya. Kemudian lama-kelamaan hidra akan memisahkan diri dengan induknya menjadi individu yang baru. Nah, untuk yang ketiga itu ada fragmentasi. Fragmentasi itu adalah dengan cara memotong. Memotong apa? Bagian tubuh hewan tersebut apabila terpotong atau dipotong, maka secara langsung akan membentuk individu yang baru. Nah, contoh dari fragmentasi itu adalah cacing pipih atau planaria. Oke, sudah paham tentang penjelasan Bunda? Insya Allah Bunda berdoa semoga Ananda cepat paham. Oke, kesimpulannya untuk materi kali ini adalah yang pertama, perkembangbiakan dibagi menjadi dua. Ada generatif dan ada vegetatif. Kemudian untuk yang generatif itu ada vivipar, ada ovipar, yang ketiga ada ovovivipar. Untuk yang vegetatif itu dibagi menjadi tiga, yaitu tunas, membelah diri, dan juga fragmentasi. Nah, yang terpenting adalah kesimpulan yang kita ambil bahwa Allah telah menciptakan hewan dengan berbagai macam cara perkembangbiakannya. Supaya apa? Supaya kita dapat terus memuji kekuasaannya. Nah, anak Bunda sudah paham ya? Kali ini ada tugas untuk anak Bunda. Apa tugasnya? Yaitu tolong carilah dua gambar masing-masing untuk jenis hewan yang perkembangbiakannya secara generatif dari vivipar, dari ovipar, kemudian dari ovovivipar. Nah, selanjutnya cari juga
2 gambar, masing-masing 2 gambar ya. Itu untuk perkembangbiakan hewan yang dilakukan secara vegetatif. Seandainya tidak ada 2, boleh Ananda cari 1. Nah, jawaban Ananda tolong ditempel atau di print, boleh ditaruh di kertas A4, lalu kirimkan hasilnya kepada Bunda Guru ya. Insya Allah akan dinilai. Nah, untuk mencari gambarnya boleh di mana saja. Boleh di buku, boleh di majalah, koran, ataupun dari internet. Nah, itu ya tugas dari Bunda. Oke, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Bunda berpesan, tolong jaga kesehatan anak-anak Bunda semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara cuci tangan, kemudian dengan memakai masker apabila keluar rumah, kemudian makan makanan yang bergizi. Tak lupa pula, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kembali lagi ke sekolah yang kita cintai dan kita banggakan, yaitu SD Islam Putra Dharma. Nah, baik anak-anak Bunda, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.